Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membahas serta mengulik seputar soal latihan yang ada di bab 7. Eh, Perkenalkan, kami terdiri dari 4 orang. Saya Muhammad Septiananda. Saya Rico Zarga. Saya Rafli Nostrian. Baiklah, untuk soal yang akan kami bahas telah terpampang di layar. Untuk soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat elektron dan bagaimana sifat tersebut dapat mempengaruhi perilaku listrik suatu material. Dari teman-teman saya, apakah ada pendapat yang bisa kita bahas? Mungkin Eh, aku dulu, Baik, silakan. kalau dari aku kan, kalau sifat elektron itu kan ada bisa mengacu pada karakteristik dasar elektron kayak muatan negatif, kemampuan bergerak atau bisa jadi dibilang mobilitas, terus juga energi yang dimiliki elektron, lokasi di dalam atomnya, misalnya kayak kulit pita, kayak di kulit atau di pita energi tertentu. Terus juga spin dan sifat kuantum lainnya. Terus juga pengaruhnya terhadap perilaku listrik material itu terdiri dari jika elektron mudah bergerak atau mobilitasnya tinggi, maka material tersebut akan memiliki konduktivitas listrik tinggi seperti logam contohnya. Terus juga jika elektron terikat kuat pada atom, terikat itu seperti kayak susah bergerak lah itu ya. Jadi materialnya menjadi isolator. Terus juga yang terakhir itu jika butuh energi tertentu untuk eh, membuat elektron itu bergerak. Jadi material itu bisa menjadi semikonduktor, bisa bisa jadi dua sisi lah gitu. Terus juga dengan kata lain kemampuan elektron itu untuk berpindah tempat. Jadi adalah kunci munculnya arus listrik. Jadi apa elektron itu adanya listrik di elektron itu gara-gara adanya perpindahan tempat kayak gaya ini kayak yang aku jelasin tadi lah. Mungkin ada saran lain dari kawan-kawan? eh, oke, berikutnya adalah saya. Kalau menurut saya, yaitu elektron adalah sifat yang mencakup muatan negatif dan kemampuan berimigrasi serta tingkat energi yang dapat ditempati oleh elektron dalam satu material atau benda. Cara elektron bergerak atau tetap terikat di dalam material tersebut bisa mengantarkan listrik. Pertama, jika elektron bebas bergerak, yang dimana arus dapat mudah terbentuk, yang berarti materialnya bersifat konduktor. Yang kedua, jika elektron tidak dapat bergerak karena terikat kuat, arus dia tidak dapat mengalir dan materialnya itu menjadi isolator. Yang ketiga, jika elektron dapat bergerak hanya jika diberi energi tambahan, materialnya tersebut akan menjadi semikonduktor. Terima kasih. Lanjut, Iqbal. Baik, untuk saudara Iqbal, apakah ada yang bisa timpa kembali? Mungkin gini, aku bisa apa ya nambahkan dari si Rifat tadi kan kak cuman bilang pengaruhnya kan, Ya. tapi sifat elektronnya itu apa, Mat? Kan belum ada sifatnya yang kau jelaskan tadi gitu loh. Kau cuman bilang pengaruhnya baik. Terus juga kalau dia dikasih energi itu bukan ini dong. Bukan sifat elektron, itu namanya sistem dinamis kayak gitu loh. Jadi kalau dikasih energi kan bukan menghasilkan elektron. Yang terakhir tadi kan Yang kat- yang ketiga,
Iya kan katamu itu kan apa dikasih energi cina, dikasih energi kan. Eh, Nah kan kalau dikasih energi kan bukan ini, bukan sifat elektron. Elektron kan menghasilkan energi, Ceng. kan sudah dijelaskan dari tadi kan itu sebagai contoh doang. Yang dimana Ah, pada artiannya sifat elektron itu yaitu mencakup muatan negatif, kemampuan berimigrasi, serta tingkat energi yang dapat ditempati oleh elektron dalam satu benda. Yang ketiga tadi yang saya sebutkan itu merupakan contohnya doang. oke. Terus juga apa ya? Sifatnya itu belum sampai jelaskan tadi, Ceng. Mungkin Yang bagian nomor, Kan mungkin kan maksudnya tadi tuh sifat elektron dari dia tuh kayak muatan energi negatif atau energinya itu berpindah-pindah kali dari satu atom ke atom ah, lain kan kayak gitu. kayak gitu. hmm, Hmm. Yang kamu bahas tadi Pak tentang atom ada sisi negatif, ada energi baik yang kamu bahas tadi tuh kayak gitu. Kayak gitulah kurang lebih cenah. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya buat soal pertama ini kayak gini. Elektron merupakan partikel subatomik yang bermuatan negatif ya, yang bergerak mengelilingi inti atomnya. Nah, Ya, sifat-sifat elektronnya ini seperti muatannya yang negatif, ada energi, serta kemampuannya yang berupa berpindah-pindah dari satu atom ke atom lain. ah, Yang mana sangat mempengaruhi perilaku listrik dari suatu material dari pertanyaan tadi kan kayak gitu. ah, Untuk soal pertama ini kayaknya cukup ya. Jadi bisa kita simpulkan tadi. cukuplah kita langsung ambil Hmm. kesimpulan untuk soal kedua, Be. Lanjut. Baik. ya, Untuk lanjut. soal kedua, apa peran ikatan elektron valensi dalam menentukan konduktivitas listrik pada suatu bahan? Baik, dari teman-teman sekalian. Lanjut, Mat. Gue dulu, Be. Oke, pada soal nomor dua ini menanyai apa peran elektron, saya ulangi apa peran ikatan elektron valensi dalam menentukan konduktivitas listrik pada satu bahan. Kalau menurut jawaban versi saya, yaitu adalah elektron valensi adalah elektron di kulit luar atom. Yang berada di luar, elektron ini juga menentukan seberapa mudah elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Yang pertama perannya yaitu jika ikatannya melemah, elektron mudah dilepas, terdapat banyak elektron bebas dan konduktivitas tinggi. Contoh bendanya itu adalah logam. Yang kedua, jika ikatan kuat, elektron tidak bisa dilepas, tidak ada pembawa muatan bebas dan konduktivitasnya rendah, seperti isolator. Dan yang nomor tiga, pada semikonduktor, yaitu ikatan elektron valiansi cukup kuat, namun bisa dilepas jika diberi energi tambahan. Konduktivitas dapat berubah-ubah. Jadi kesimpulannya, semakin mudah elektron valensi dilepaskan, semakin besar kemampuan bahan tersebut mengantarkan listrik. Begitu jawaban menurut saya untuk soal nomor dua. Lanjut. eh jadi kayak gini. Untuk tambahan di aku, Ceng, kan yang logam tadi kau bilang ini kan? Apa tadi yang logam tadi kau bilang, Ceng? Yang logam, jika ikatannya melemah, elektronnya itu mudah dilepas dan Hmm. terdapat banyak elektron bebas yang menjadi konduktivitas tinggi. Contoh barangnya seperti logam. Ah, Intinya bisa mengantar ke listrik lah. jadi kayak kalau elektronnya itu kayak elektron. Iya, elektronnya itu tidak terlalu kuat atau tidak terikat nian. Oh, Iya, Ceng. udah terkait dengan apa? Itu kan elektron valensinya itu tidak terikat kuat atau tidak terikat nian. Soalnya kan yang di bawah itu tidak terikat. Nah, yang dia Eh, tidak terikat nian apa tidak apa terikat tapi tidak kuat, Cek itu nah. terikat tapi tak kuat kan jika ikatannya lemah.
Ya berarti ada Oh, unsur yes. apalah misalnya gitu kan. Ah. Oke sih, Kayaknya masuk. Oke. masih masuk akal ya, masih bisa kita dapatin kesimpulan ya dari soal kedua ini ya. Tapi Ah. eh, bisa kita ulik lagi kayak gini mungkin nggak? Elektron valensi ya kan di sini kan. Ya. Elektron yang berada pada kulit terluar dari atom kan, yang berperan dalam pembentukan ikatan antara atom lainnya kayak gitu kan. Nah, peran valensi ini ya menentukan konduktivitas yang daripada suatu bahan tadi di Ah. dalam bahan konduktornya kayak elektron valensi kayak yang kamu sebutkan tadi mudah terlepas kan dari atom dan Hmm. membentuk lautan elektron yang bebas yang dapat bergerak ketika diberikan medan listrik kayak gitu ya kan. Ya. Hmm, baik ya. Lanjut. Untuk soal kedua kayaknya cukup ya. Cukup, cukup. Bisa kita tarik kesimpulannya nanti. Dan untuk soal ketiga, jelaskan perbedaan fungsi antara pita valensi dan pita konduksi dalam teori pita energi. Eh, aku be ya. Silakan. Jadi Hmm. menurut aku sih dalam teori pita energi itu kan ada dua macam ya, pita valensi sama pita konduksi ya kan. Ya. Nah, kalau pita valensi ini ada tiga macam, terdiri dari tiga macam. Dia tuh ada berisi elektron yang masih terikat pada atom, jadi dia itu tidak lepas lah, tidak Hmm. lepas, tidak terikat, terikat tapi tidak kuat, tidak cair. Dia ini terikat nian pada atom. Nah, yang kedua itu elektron di pita ini tidak dapat berkontribusi langsung, jadi butuh perantara lah, kayak istilahnya kayak apa yang ngebantu dia inilah, nah, terhadap arus listriknya. Terus juga yang terakhir ini penuh atau hampir penuh elektron. Jadi dia ini bisa ada dua kemungkinan, bisa penuh nian, bisa sedang Hmm. elektronnya di pita valensi ini. Terus juga kalau pita konduksi ini eh tem ada dua macam. Yang pertama itu ada dua macam, ada dua artian. Yang pertama itu kan tempat berkumpulnya elektron bebas. Jadi Kayak di yang lepas dalam tadi ya kan. Hmm. banyak elektron bebas, tapi dia ini dapat bergerak, terus juga bisa ngebawa arus gitu loh, ya kan? Hmm. Terus juga itu elektron di pita konduksi ini dapat mengalir. Nah, dengan kataku tadi kan dapat ngebawa arus bebas ya, dapat mengalir dari satu atom ke atom lain. Berarti dia ini bebas, tidak terikat. Beda sama si valensi itu. Valensi kan terikat dia, cina. Nah, jadi Hmm. perbedaannya itu valensi itu elektronnya terikat tapi tidak konduktif. Kalau pita konduksi elektronnya bebas tapi konduktif. Cenah. Mungkin kayak gitulah dari aku. Oh, baik, baik, baik. Terima kasih jawabannya, Pli. Am. Berarti bisa kita tarik kesimpulan kayak gini, pendek we ya. Ah, Dalam Iya. teori eh, pita energi ini, dari sisi pita valensi, eh, energinya ini yang ditempati oleh elektron-elektron masih terikat eh, dengan atom lainnya dan tidak bebas bergerak kan kayak gitu. Sementara ah, pita konduksinya ini tingkat energinya ini elektron masih dapat bergerak bebas dalam material dan berperan dalam pengantaran suatu arus. Jadi ya, katakanlah apa namanya pita valensi itu tidak konduktif. Nah, kalau iya, pita konduksi ini konduktif bisa mengalirkan arus kayak gitu ya kan? yo. Baiklah. Betul. Terima kasih teman-teman jawaban untuk soal ketiganya ini. Sedangkan untuk soal keempat kita lanjutkan. Mengapa band gap menjadi faktor penting dalam membedakan konduktor, semikonduktor, dan isolator? Baiklah, untuk Tukeran sesi deh. keempat ini
Coba Pat, silakan Pat. Dan Nah, oke, kalau menurut saya ya pada soal nomor 4 ini versi jawaban menurut saya yaitu band gap adalah selisih energi antara pita valensi dan pita konduksi. Dan di mana band gap menentukan seberapa mudah elektron dapat berpindah. Jenis material yang pertama itu adalah konduktor. Besar band gapnya sangat kecil, bahkan tidak ada, yang berarti elektron langsung masuk pita konduksi dan dapat mudah menghantarkan listrik. Yang kedua, jenis materialnya itu semikonduktor. Besar band gapnya yaitu kecil, kurang lebih dari 1 eV, yang berarti elektron butuh sedikit energi tambahan dan sifat listrik dapat diatur. Dan yang ketiga, jenis materialnya yaitu adalah isolator. Besar band gapnya yaitu sangat besar, lebih dari 5 eV, yang dimana elektron ini hampir mustahil berpindah dan tidak menghantarkan listrik sama sekali. Menurut versi jawaban saya pada soal nomor 4. Kalau konduktor itu konsekuensinya itu dia tuh pakai pita valensi ya, Ceng ya. Valensi dan konduksi ya, ada. Jadi Iya, valensi dan konduksinya itu tumpang tindih, terus juga elektronnya bebas ya. bebas, tapi sangat kecil dan juga bisa tidak ada Ah, untuk ah, ah. elektronnya. Masuk, masuk, masuk. Langsung ambil kesimpulan saja. nah, baiklah ya. Kalau begitu tarik kesimpulannya kayak gini ya kan. Pada konduktornya ini band gapnya hampir tidak ada, yang mana elektronnya dapat berpindah-pindah ya kan, Nah, dengan sangat mudah pita konduksi kayak gitu. Pada semikonduktornya band gapnya ini berukurannya sedang sudah, sehingga elektron memerlukan perlulah energi tambahan dari panas atau cahaya, energi yang kayak gimana gitu untuk berpindah ah, kan. Nah, hmm. sedangkan Ya betul. pada isolatornya band gapnya ini sangat besar, sehingga ya elektronnya sulit berpindah ke pita konduksi. Jadi bahannya tidak dapat mengantarkan listrik kayak gitu kan. Ya, kurang lebih itulah. Mm-mm. Betul. Baiklah, untuk soal selanjutnya kita lanjutkan. Soal nomor 5, berikan contoh bagaimana perpindahan elektron dari pita valensi ke pita konduksi dapat terjadi dalam semikonduktor. Untuk Nih, teman-teman, silakan. kelas B ya. Nih, aku ntar. Ya, silakan. Kalau menurut aku kan perpindahan itu bisa terjadi karena adanya faktor. Faktornya itu adanya energi tambahan yang cukup. Nah, energi itu cukup bisa nyampe ke pita konduksi. Kayak contohnya itu panas, pemanasan, atau bisa disebut thermal excitation. Jadi saat suhu meningkat, elektron itu di semikonduktor seperti silikon. Kayak apa ya silikon itu ya? Tahu kan silikon? Iya, Nah, dia tuh peroleh energi Iya panas tahu. sehingga elektron lompat dari pita valensi ke konduksi. Dia melompat, Ceng, pindah. Terus juga muncul Hall di pita valensi. Terus juga yang kedua, penyiaran penyinaran cahaya. Jadi bisa disebut photo excitation lah. Foto ini fotos ini itu tuh penyerahan cahaya ini disebut photons ya. Jangan salah, photons sebutannya. Photons ini bergerak ya, bisa bergerak dengan energi tertentu kayak cahaya matahari, LED atau UV lah. Jadi energi foton ini lebih kurang lebih besar dapat band gapnya. Jadi elektron akan terangkat ke pita konduksi, gitu. Nah, terus juga ini nih prinsip kerja fotodioda. Nah, fotodioda kan, Aceng? Ya paham, paham, paham. Tahu fotodioda kan? Nah, dia tuh menerapkan prinsip kerja fotodioda, sensor cahaya dan sel surya. Terus juga yang terakhir ini doping. Atau lah doping itu apa ya? Dak? Tambahan, menambahkan impuritas Paham. donor. Kayak foto.
fosfornya dalam silikon doping n-type. Jadi memberikan elektron ekstra yang mudah masuk ke pita konduksi. Kurang lebih seperti itulah. Baiklah, John. Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, sudah cukup. Oke, berarti kesimpulannya bisa kita tarik kayak gini kan. Contoh dari perpindahan elektron ini bisa dilihat dari silikon ya kan. Eh, Ah, Ketika semikonduktornya dipanaskan atau terkena sinar cahaya kayak sel surya atau yang disebut tadi fotodioda tadi ya kan. Terus ah, bagian elektronnya ini Ya. memperoleh energi yang cukup dapat melompati gapnya tadi dan memasuki pita konduksinya. Yang perpindahannya ini bisa kita sebut elektron hole pair tadi kan, elektron lubang kan. Nah, mana ya, elektron ini berpindah membawa muatan negatif, sedangkan lubang yang ditinggalkan bertindak sebagai muatan positifnya. Nah, yang mana keduanya ini berperan dalam proses konduktivitas listrik, gitu kan. ah. Baiklah, teman-teman. Terima kasih untuk rapat Zoom kali ini. Kita telah mendapatkan hasil yang cukup lumayan ya, yang Alhamdulillah. telah kita diskusikan. Baiklah, selanjutnya untuk pemaparan materinya yang telah kita eh, dapatkan tadi, telah saya rangkum kembali, bisa saya bagikan nanti. Baiklah, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya masuk ke sesi previewan pembahasan tentang yang telah kami rangkum, yaitu untuk soal pertama, elektron merupakan partikel subatomik yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. Sifat-sifat elektronnya seperti muatannya negatif, energi, serta kemampuannya berpindah-pindah dari satu atom ke atom lain, yang mana sangat mempengaruhi perilaku listrik suatu material. Pada konduktor seperti logam, elektron dapat bergerak bebas karena tidak terikat kuat pada atom, sehingga memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah. Sebaliknya, pada bahan isolator, elektron terikat kuat pada inti atom, menyebabkan hambatan tinggi bagi aliran listrik. Dengan demikian, tingkat kebebasan gerak elektron menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan suatu bahan mengantarkan listrik. Untuk soal kedua, elektron valensi ialah elektron yang berada pada kulit terluar atom dan berperan dalam pembentukan ikatan antar atom. Peran elektron ini sangat penting dalam menentukan konduktivitas listrik suatu beban. Dalam bahan konduktor, elektron valensi mudah terlepas dari atomnya dan membentuk lautan elektron yang bebas yang dapat bergerak ketika diberikan medan listrik. Sedangkan pada semikonduktor dan isolator, elektron valensi ini lebih kuat terikat pada atom sehingga dibutuhkan energi tambahan seperti panas atau cahaya agar elektron dapat berpindah mengantarkan arus listrik. Untuk soal ketiga, dalam teori pita energi, pita valensi dan pita konduksi memiliki fungsi yang berbeda. Pita valensi adalah tingkat energi yang ditempati oleh elektron-elektron yang masih terikat pada atom dan tidak dapat bergerak bebas. Sementara itu, pita konduksi merupakan tingkat energi di mana elektron dapat bergerak bebas di dalam material dan berperan dalam pengantaran arus listrik agar suatu bahan dapat mengantarkan listrik. Elektron harus memperoleh energi yang cukup untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4, band gap ialah jarak energi antara pita valensi dan pita konduksi, yang mana besar band gap menentukan apakah suatu bahan bersifat konduktor, semikonduktor, atau isolator. Pada konduktor, band gap hampir tidak ada, sehingga elektron dapat berpindah dengan sangat mudah ke pita konduksi.
Pada semikonduktor, band gap berukuran sedang, sehingga elektron memerlukan energi tambahan dari panas atau cahaya untuk berpindah. Sedangkan pada isolator, band gap sangat besar, yang mana membuat elektron sulit berpindah ke pita konduksi, sehingga bahan tidak dapat mengalirkan listrik. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5, contoh perpindahan elektron dari valensi ke pita konduksi ialah dapat ditemukan pada bahan semikonduktor seperti silikon. Ketika semikonduktor ini dipanaskan atau disinari cahaya seperti sel surya atau fotodioda yang telah dibahas, sebagian elektronnya di pita valensi memperoleh energi yang cukup untuk melompati band gap dan masuk ke pita konduksi. Perpindahan ini menghasilkan pasangan elektron lubang atau bisa disebut elektron hole pair, di mana elektron yang berpindah menjadi pembawa muatan negatif, sedangkan lubang yang ditinggalkan bertindak sebagai pembawa muatan positif, yang mana keduanya berperan dalam proses konduktivitas listrik. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipan saudara-saudara sekalian. Terima kasih juga atas waktunya dalam meluangkan materi pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Bapak pengampu kami, Bapak Rahmat, telah mengajarkan kami proses dari mikroelektronika ini. Baiklah, kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.